Hai, welcome to Mr. Jun Channel. Kali ini kita akan belajar statistika, yaitu menampilkan data secara visual. Bisa dengan diagram, ada bermacam-macam diagram. Kemudian ada data juga yang berbentuk persentase atau frekuensi relatif. Mari kita lihat. Jadi yang pertama kita akan mengenal yang namanya diagram batang. Diagram batang bentuknya kayak batang ya. Jadi di sini kita punya tabel nih. Jadi data-data yang kita gunakan, yang kita terjemahkan ke dalam bentuk visual biasanya sudah berbentuk tabel. Itu untuk mempermudah pekerjaan. Jadi di bagian pertama ini kita dapat data tentang usia anak-anak mungkin yang vaksin di RT 01. Bisa kita lihat di sini yang usianya 5 tahun itu ada 3 anak. Kemudian yang 6 tahun ada 5 anak, yang 7 tahun 8 anak, dan yang terakhir yang 8 tahun 4 anak. Jadi data yang di tabel ini bisa kita buatkan diagram. Yang pertama kita bikinkan garis terlebih dahulu. Setelah ada garisnya, kemudian kita isi nama di setiap garisnya. Jadi di sini kita kasih nama usia. Kemudian di sini kita boleh isi frekuensi. Kemudian jika kalian ingin lebih kreatif lagi, namanya tidak harus sama kayak gini. Bisa aja kalian isi banyak anak yang vaksin atau apa. Jadi keterangannya itu kita bebas ngisinya kayak gimana. Kemudian kita isi kriteria-kriterianya. Jadi mungkin di sini kita isi 5 tahun dan seterusnya. Kemudian kita isikan angkanya berapa-berapa aja. Contoh diagram yang Mister buat di sini itu contoh diagram batang yang lengkap. Nanti pada saat visualisasinya sebenarnya bisa dikreatifkan lagi. Jadi ini contohnya aja yang lengkap. Kadang-kadang yang diisi angka 3-nya aja, atau 5-nya aja, 8-nya aja. Jadi untuk yang 5 tahun itu dibilang ada angka 3, tinggal kita buatkan batangnya. Seperti itu. Kemudian yang 6 ada 5, kemudian kita buatkan batangnya lagi. Nanti kalau kalian buatnya pakai penggaris itu akan lebih mudah. Yang 7 itu ada 8. Ya, kita buat kayak gini. Kemudian yang 8 ada 4. Kemudian untuk menarik perhatian bagi yang melihat data, bisa kalian buat arsiran kayak gini. Dan seterusnya sampai semuanya terlihat lebih menarik. Jadi kayak gitulah cara membuat diagram batang dari suatu data. Jadi nanti penampilannya tidak harus manual kayak gini ya. Kalau doodle-doodle kayak gini kan caranya kelihatan tradisional banget. Jadi kalian bisa menggunakan segala resource yang ada yang kalian punya. Kalau punya aplikasi untuk membuat diagram dari tabel, bisa pakai itu aja. Jadi bakal lebih mudah. Yang ini adalah contoh cara membuat manualnya. Meskipun kalian tidak punya warna-warni ya nggak apa-apa. Kalian bisa nyoba buat pakai pensil aja, hitam putih nggak masalah. Yang penting kalian bisa cara membuat diagram batang. Kita akan lanjut untuk data yang berkelompok. Namanya bukan diagram batang lagi, tapi namanya histogram. Mari kita coba nanti gimana cara buatnya. Sekarang kita akan belajar menggambar histogram. Jadi gini nih. Apa sih bedanya diagram batang yang tadi sama histogram yang di atas Mister? Jadi gini, nanti di histogram itu nanti datanya karena data berkelompok, gambarnya nempel-nempel. Kan di data kelompok itu ada yang namanya tepi kan? Nah, tepi bawahnya itu di sini kan 139,5. Jadi kayak 140 sama data sebelumnya itu kan 139 kan, tengah-tengahnya 139,5. Yang ini kan antara 145 sama 144. Itu kan ada tengah-tengahnya itu adalah 144,5.
dan seterusnya. Kemudian untuk tepi atasnya kita isi 169,5 kayak gitu. Secara matematis inilah cara gambar histogram. Nanti secara kreatif kalian bisa lihat-lihat sendiri gimana sih cara gambar histogram. Ini cara benernya dulu, bisa dibilang kayak gitu. Seperti biasa, mari kita buat garisnya terlebih dahulu. Setelah garisnya jadi, sekarang saatnya ngisi angka-angka yang tadi, yaitu kita pakai tepi bawah dari kelas masing-masing sama tepi atas dari kelas yang terakhir. Ini kita kasih kode dulu, gurit-gurit kayak gini. Ini yang resminya ya. Yang nggak resmi ya gimana aja caranya bikin biar bagus saja. Ini cara resminya kayak gini dulu. Jadi ini kita isi nanti 139-nya, 139,5. Kemudian di sini kita isi 144,5-nya. Terus dan seterusnya sampai habis. Baik, setelah kita isi tepi-tepinya dari kelas masing-masing, ini kan sudah nih rapi, ini 139 dan sebagainya. Sekarang kita isi frekuensi-frekuensinya. Kita bikin kelipatan 2 aja kali ya, biar lebih sedikit nulisnya. Jadi ini 2, 4, 6, 8, 10 kayak gitu. Jadi nanti setiap titik ini mewakili 22. Nanti kalau kalian misalnya datanya gede, setiap titik ini mewakili 10-10 juga nggak apa-apa. Jadi kita bikin sesimpel mungkin. Setelah kita isi titik-titik itu, kita isi tengah-tengahnya sekarang. Ini biar rapi juga. Kita isi. Nah, ini kita isi titiknya. Kita isi juga. Kemudian tinggal hubungkan tengah-tengahnya itu dengan frekuensi-frekuensinya. Jadi di kelas yang pertama itu dari 140 sampai 144, ini kan ini tengah-tengahnya ya. Itu frekuensinya 6, berarti di sini. Nah, kita bikin aja garis bantu kayak gini. Nah, sini dia garis bantunya. Kemudian yang kedua itu 8. Nah, ini dia 8-nya. Kita isi aja lagi sampai sini. Nah, tapi nanti kalian bikinnya pakai penggaris ya biar rapi dan seterusnya. Sekarang kan udah terhubungkan nih antara frekuensi dan datanya. Berikutnya kita tinggal bikin blok-blok histogramnya. Kita pakai warna unyu. Jadi nanti kita ambil dari batasnya nih ya, kita tarik garis kayak gini. Nah, ngelewatin yang tadi sampai di batas berikutnya. Udah baru jadi satu kan. Lanjut yang kedua nih kita bikin kayak gini. Ini Mister bikinnya gampang karena kan kotak-kotak ya, jadi langsung kayak gini aja. Nah, jadi lanjutkan sampai semuanya dapat. Nah, kayak gini. Wah, jadi bengkok-bengkok guys. Nah, hancur. Kayak gini kan, pelan-pelan aja. Nah, kayak gitu. Ini juga sama. Nah, jadi kita bikin lagi. Jadi lanjut lagi. Nah, seperti biasa kalau kalian mau warnai, silahkan warnai sekreatif kalian mungkin. Jadi deh, yang namanya histogram dari data tinggi badan siswa yang mengikuti seleksi Truna-Truni tingkat sekolah SMA 25 Denpasar. Nanti tinggal diketik judulnya aja kayak gini. Nah dia, tunggu bentar ya. Tinggi badan peserta seleksi TTD SMA 25 Denpasar. Jadilah suatu data yang sudah kalian visualisasikan. Tuh. Jadi tujuannya susah kali ngomong. Jadi tujuannya kita memvisualisasikan data itu
agar lebih mudah dibaca. Bayangkan kalau kalian cuma dikasih tabel kayak yang di atas, bandingkan sama kita lihat histogram yang sudah tervisualisasikan. Jadi lebih enak untuk dilihat, ya enggak? Nah, kayak gini, anggaplah tutup itu yang di atas kan. Sekarang tinggal tinggi badan peserta seleksi TTD. Inilah cara gambarnya yang resmi. Kan enak kan, SMA 25, kelihatan. Kemudian ini karena datanya kadang-kadang terlalu banyak nih, koma-komaan orang nggak suka, kita bisa rubah menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca. Contohnya kayak gini. Jadi yang ini mungkin lebih mudah dibaca oleh pembaca awam. Jadi langsung aja diisi 140 sampai 144, 145 sampai 149, kemudian 150 sampai 15 dan seterusnya. Jadi dari cara resmi yang tadi dan cara gambar yang benar, kita bisa modifikasi datanya biar lebih mudah untuk dibaca oleh pembaca. Atau sekalian kita buatin yang kayak gini. Langsung kita isi di sini angkanya 6, 8, 10, 5, 4, 3. Terus garis-garisnya kita hapus biar lebih terlihat rapi. Boleh juga seperti ini. Jadi inilah cara membuat histogram. Bisa kan? Kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya kita akan belajar cara menggambar diagram lingkaran. Di sini kita ada data mata pelajaran favorit dari siswa kelas 10 SMA Negeri 32 Denpasar. Wah, Mister keliling-keliling ini nyari datanya. Enggak. Ya, kita buat dulu ya. Jadi yang digunakan untuk membuat diagram lingkaran itu adalah derajatnya. Jadi di sini Mister akan tambahin satu kolom lagi. Oke, sudah rapi. Sekarang tinggal gimana cara ngitung sudutnya. Menghitung sudut itu membayangkan sudut yang ada di lingkaran. Jadi misalnya lingkaran itu kan sudut totalnya 360 derajat. Berarti nanti inilah yang 360 derajatnya. Kemudian 30 itu berapa? Jadi kita akan hitung dulu yang matematika ya. Kita hitung aja. Ini jadinya 30 dari 216. Nah, ini tinggal kita kali dengan 360 derajat. Kita kali ya. Kita bagi 6, ini jadi 60, ini kita bagi 6, ini menjadi 36. Kemudian kita bagi lagi. Kita bagi 6 lagi, ini jadi 10, ini jadi 6. Kemudian kita bagi lagi, bagi 6 lagi. Ini jadi 5, ini sisa 1. Ini 5 kali 10, ini adalah 50 derajat. Jadi untuk matematika sudutnya 50 derajat. Kemudian untuk bahasa Inggris, sini kelihatan bahwa bahasa Inggris itu pelajaran favorit di SMA 32 karena itu ada 54 responden. Sama caranya 54 dibagi 216 dikali 360 derajat. Kita langsung aja bagi 36 ya, mumpung sudah tahu. Ini dibagi 36 dapatnya 10, ini dibagi 36 dapatnya 6. Jadi apakah 54 bisa dibagi 6? Oh, bisa. Ini 54 dibagi 6 dapatnya 9. Ini dapatnya 1. Berarti tinggal 9 kali 10 ya. Ini jadinya 90 derajat untuk bahasa Inggris. Dan seterusnya kita isi sampai semua tabelnya penuh sehingga kita tahu ada berapa derajat semuanya. Nah, ini dia yang sudah semua ada derajatnya. Untuk membuat gambar yang rapi, setelah kita tahu derajatnya, kita bisa membuat proporsi untuk diagram lingkarannya ini. Nanti saya akan buatkan secara manual.
Baik, ini lingkarannya udah ada, kemudian Mister isi garis kotak gini untuk patokan. Yang pertama kita lihat paling besar itu bahasa Inggris ya. Nah, ini kita kotakin aja. Garis kayak gini, isiin siku-sikunya menandakan dia 90 derajat ya. Ini kita isi bahasa Inggris. Nah, kayak gitu. Kemudian matematikanya ketinggalan. Jadi bayangin aja ini kan berapa? 90, jadi 45-nya kan tengah-tengahnya. Nah, lewatin dikit. Nah, gituin. Ya, kira-kira lah. Seginilah. Nah, segini. Jadi nggak terlalu tengah ya. Kita isi mat. Nah, kemudian ini gampang nih, fisikanya 75. 75, anggaplah segini berapa nih? Segini 45, segini 60, 75 sekitar seginian lah. Nah, ada isi fisika. Kemudian, oh ya, nanti sebenarnya cara yang paling benar itu pakai busur. Sekarang 60 derajat untuk biologi. Jadi bayangkan harusnya segini lurus nih. Nah, segitu kan 90 tuh, 60 derajatnya segini. Nah, biologi dah di full perkiraan. Tapi kalau pakai busur langsung bener nih, tidak ada busur. Kalian bikinnya pakai busur ya, di tengah-tengahnya. Kemudian sejarah 45. Nah, ini kotak kayak gini, sejarah. Kemudian mapel lainnya, mapel lain. Nah, kayak gitu. Jadilah yang namanya diagram lingkaran. Nanti kalau kalian mau warna-warnain boleh. Mister akan contohkan yang berwarna. Kalau diwarnakan jadinya bakal seperti ini. Jadi tinggal isi keterangan aja ya. Bisa kita lihat di sini kalau bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris paling banyak. Kemudian ada fisikanya, ada biologinya dan semuanya sampai matematikanya juga. Jadi tinggal dibuat warna-warni jadinya seperti ini dan mudah untuk dilihat. Gimana, bisa ya? Jadi ketiga jenis bentuk visualnya sudah Mister jelaskan. Kemudian apa aja yang bisa dituliskan di dalam bentuk visual itu nanti ada yang namanya frekuensi relatif. Kita akan lihat di materi berikutnya. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya frekuensi relatif. Di sebelahnya Mister itu ada data yang tersembunyi. Jadi ibaratkan misalnya kalian punya data yang seperti ini. Nah, yang ini, data yang ini itu tentang e-commerce yang sering digunakan gitu. E-commerce brand used most often gitu. Jadi di sini kelihatan dia nulisnya pakai persen. Gimana ya ngomongnya ya? Kalau untuk datanya ini ada yang kurang ya. Jadi di sini kita bisa lihat banyaknya tidak ada tapi ada persentasenya. Jadi ini kan ceritanya lembaga survei yang buat, kemudian ada persentasenya. Mister tidak di endorse sama Shopee COD, enggak ya. Jadi di sini kelihatan bahwa nanti 54% orang itu make Shopee. Nah, di Indonesia mungkin gimana caranya mereka bikin? Yang pasti dari data ini data beneran loh. Jadi banyak yang make Shopee. Jadi kemudian baru disusul oleh Tokopedia dan Lazada. Nah, sementara Mister sih pakai Tokopedia. Bisa dong di endorse. Kalau Shopee Food. Ada, kita ngomongin itu terus. Berikutnya di data yang sebelah sini itu ada data tentang survei penggunaan internet. Ini agak kadaluarsa datanya udah tahun 2017 tapi masih bisa kita mewakili di seluruh Indonesia. Jadi berdasarkan usia. Jadi gimana bilangnya ya? Jadi
di survei nih usia-usianya berapa aja yang make internet kan kayak gitu. Jadi mostly jaksel banget. Banyak yang berusia 19 sampai 34 tahun. Itu 49% di Indonesia. Jadi di seluruh provinsi kita. Jadi yang usia segitu yang banyak menggunakan. Kalau yang udah agak tua-tua, kakek nenek kita itu cuma 4%-an gitu. Kemudian yang kalian ini yang 13 sampai 18 tahun itu sebenarnya sedikit. Yang lebih banyak menggunakan sosial media itu justru orang-orang itu yang udah SMA ke atas. Mungkin di tahun 2017 mereka yang usia-usia 13 tahunan itu masih belum terlalu banyak gadget. Sekarang nanti coba kalian bayangkan di data tahun 2022 atau tahun 2021, apakah masih akan tetap sama atau terjadi perubahan? Nah, itulah salah satu cara penampilan visual menggunakan frekuensi relatif. Gimana cara ngitungnya? Kita akan lihat di bagian berikutnya. Jadi untuk menghitung frekuensi relatif yang kita butuhkan adalah persen. Ini bisa digunakan di saat kalian tidak ingin menampilkan berapa banyak total responden pada data yang kalian punya. Jadi misalnya kalian nanti statistik mengukur apa gitu, datanya tidak ingin kalian tampilkan, cukup membuat persentase kayak contoh data-data yang tadi. Jadi cara nyari persentasenya ya sudah, itu gampang aja. Seperti biasa, Mister tambahin kolom dulu di sini. Kita tinggal cari persentasenya ya. Kita hitung math. Tuh ada 36 dari 240. Ya. 36 dari 240. Ini tinggal dikali dengan 100%. Kita sederhanakan, 36 bagi 24 kita bagi 12. Jadi ini 3, ini bagi 12 berapa? 20. Kemudian ini bagi ini sisa 5%. Jadi di sini nanti kita dapat 15% aja. Kemudian kita lanjutkan ke yang lain. Misalnya bahasa Inggris, kita isi di sini being. Ada 72 dari 240. 72 bagi 240 dikali 100%. Ya udah, ini kita bagi 24 ya. 3, ini 10. Nah, langsung jadi 30%. Jadi kita dapat di sini 30% dan seterusnya. Kemudian data ini bisa kita tampilkan ke dalam bentuk diagram apapun. Pakai diagram batang boleh, itu pakai persentase ya. Pakai diagram lingkaran juga boleh. Dan inilah salah satu contoh yang Mister sudah buat. Ini dia yang sudah Mister buat. Jadi kita isi keterangan ya. Matematika 15%, bahasa Inggris 30%, dan lain-lainnya. Kemudian mapel lain cuma 2,5%. Inilah yang nanti kita akan sajikan. Sehingga orang-orang tidak ngelihat tabel mentok kayak gitu. Jadi dalam penyajian data secara visual ini kan salah satu contoh yang tidak terlalu menarik ya. Kalau yang bagus itu yang tadi yang Mister kasih lihat di awal. Diisi gambar orang, kayak diisi gambar apa. Nah, ini Mister cuma nyontohin cara buatnya. Kalian nanti bisa bikin sekreatif mungkin kayak gitu. Jadi nanti ada data setelah ditampilkan secara visual, tentu saja akan lebih menarik minat pembacanya. Jadi itulah guna dari menampilkan data secara visual, entah menggunakan diagram batang maupun diagram histogram, nah, yang udah dimodif tentunya. Kemudian membuat persentasenya dulu juga boleh pakai frekuensi relatif.
itu semua kembali ke kalian. Jadi gimana caranya menampilkan data dalam bentuk tabel ini ke dalam bentuk visual yang lebih menarik. Kalau misalnya kalian cari kan semakin banyak yang kreatif-kreatif, kalian bisa melakukan itu. Sehingga di akhir video ini, Mister buatin satu tabel tentang jajanan favorit. Nama SMA-nya SMA Mas Kumambang. Jadi ada bakso, bakmi, iga bakar, kebab. Jadi dari ini kalian bisa coba-coba mau pakai frekuensi relatif ya. Nanti habis dapat frekuensi relatifnya itu pakai bikin diagram batangnya bisa. Kalau histogram nggak ya, itu untuk data kelompok. Bikinin diagram lingkarannya, atau kalian bikin kayak yang titik-titik, itu terserahlah apa aja yang bisa kalian coba. Ya, itu aja ya video dari Mister kali ini. Videonya agak panjang karena ini menjelaskan gimana cara buatnya. Sangat pelan-pelan. Jadi dalam matematika itu yang penting kalian mau ngerjain. Nah, gitu aja dulu. Ini Mister kasih satu untuk nyoba-nyoba. Ya, semoga nanti video ini bermanfaat bagi kalian. Gimana? Matematika itu mudah bukan? Bukan. Yang penting kalian harus tetap mencoba. Bye-bye.